Baik, sahabat pembelajar, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Untuk Anda yang belum follow Instagram kami, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan di Facebook Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, seperti biasa di setiap hari Rabu sore jam 4 kita ketemu dengan Mas Andri Wintarso, beliau adalah pelukis dan juga pendiri Yayasan Forum Seniman Bekasi yang sudah hadir bersama kita sore hari ini, dan kita akan sama-sama meneruskan belajar menggambar kita ya. Halo, selamat sore Mas Andri. Halo, selamat sore Mas Dewo. Ya, bagaimana kabarnya Mas? Baik, baik, sehat semua Baik ya. ya, sehat semua ya. Oke. Ya, sobat gambar, saya nyebutnya sobat gambar aja ya. Sobat gambar. Sobat gambar semua, sehat semua ya. Selalu Ya. jaga kesehatan. Oke Mas, sore hari ini kita akan membahas atau meneruskan yang kemarin-kemarin itu kan terakhir garis ya. Nah ini sekarang eksplorasi garis. Ya, oke. Mas, silakan Mas Andri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Udah kita melewati minggu kemarin ya, maaf karena ada suatu keperluan, kesibukan, jadi ya kita ikut buka sekarang. Tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat ya semua. Nah, sobat gambar sekalian, semua yang dari awal materi yang saya berikan itu selalu punya rangkaian, punya rentetan. Apa sih dari garis-garis ini akan kita eksplor, untuk apa garis ini kemudian. Memang ini kita tidak bicara tentang garis tebal tipis, kita masih bicara garis yang linier, yang sama, karena menggunakan spidol atau menggunakan pulpen. Tapi tujuannya bukan untuk yang diutamakan adalah memang untuk lebih memahami tentang pembelajaran motorik tangan kita, melatih, kemudian mengeksplor juga ininya yang menjadi kreativitasnya. Nah, di sini perjalanan kita sudah masuk ke 4, yaitu mulai dari garis lingkaran yang secara spontan dan secara dibuat secara langsung ya, nggak putus. Kemudian garis horizontal, garis vertikal yang lurus. Nah itu sangat ini sekali ya, vital untuk semua yang akan belajar, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Nah, hari ini memang saya akan mau coba memasuk kepada materi garis itu. Kemarin sudah kita membentuk ruang-ruang dari awal, tapi sekarang garis ini bagaimana memenuhi ruang-ruang itu menjadi sebuah bentuk, ya. Tapi sebelumnya saya juga mau ini dulu nih, cuman saya bukanya gimana ya? Saya mau mereview yang udah digambar-gambar dikirim ke WA, gimana ya Mas Dewo ya? Bisa dikirim nggak satu-satu dari atas ke bawah gitu? Yang tanggal kemarin yang berupa garis. Garis yang kemarin ya? Coba ya Mas ya, saya mungkin sambil nunggu. Bentar. Iya, jadi gini, sobat gambar, bahwa pelajaran saya mungkin berbeda dengan banyak yang mungkin kalian pernah ikut pelajari. Saya bersifat tidak membatasi soal bentuk. Saya tidak membatasi imajinasi, tidak membatasi kreativitas. Tapi punya benang merah. Apa sih tujuan dari yang saya ajarkan? Yang saya ajarkan adalah pertama tentang teknis, sangat berupa teknis di tangan. Nah, kemudian baru silakan kalian bermain mengeksplor menjadi sebuah
bentuk, ditambah-tambah bentuk lagi, tapi intinya itu ada sebuah garis. Yang kalian bisa buat bentuk garis lengkung, ataupun garis lurus, vertikal maupun horizontal. Nah, ini melatih mata kalian. Jadi, kalau garis kemarin kan garis satu. Kenapa saya bikin garis itu agak longgar-longgar dulu? Karena ini buat patokan mata. Mata kita akan melihat garis yang sudah ada. Makanya pertama kali garis itu dari pinggir, karena setiap kertas ini, ya, setiap kertas ini, pasti garisnya lurus, gitu loh. Semua kertas itu garisnya lurus. Misalnya kayak garis ini nih. Ini garis ya, nih. Nah, ini dahsyat, udah bisa membentuk. Nah, coba perhatiin ini siapa nih, punya siapa? Waduh, benar. Oh, Azril. Oke. Azril. Okay. Coba Azril perhatiin. Coba sobat gambar perhatiin deh. Ini Azril dengan pertama di sekelilingnya itu flat, terlihat flat. Tapi dia sudah membentuk ya, dari garis vertikal sama horizontalnya sudah membentuk ruang tersendiri. Apalagi Azril kemudian membuat sebuah seperti lubang, tampak seperti lubang. Padahal sebenarnya ini kan garisnya hanya garis titik tengah, kemudian ditarik ke pinggir, tapi akan terasa seperti lubang. Inilah makna garis. Gitu loh. Kehebatan garis itu seperti ini. Akhirnya bentuknya adalah sebuah ruang flat, tapi ternyata ada lubang yang dalam sekali. Menjadi bentuk ini bagus sekali si Azril, gitu loh. Jadi sudah paham kemana arah garis ini, ya. Yeah. Oke, yang lainnya coba. Nah ini Azril oke ya, dia sudah banyak variasinya, sudah itu udah bagus tuh. Ayo yang lain. Nah ini lagi, coba. Wih ini dahsyat lagi. Ini Jonathan tuh, lihat dia membagi bidang-bidang garis ini, tapi dia membentuk volume. Ya, sobat gambar ya. Jadi garis ini akhirnya membentuk volume seperti gundukan-gundukan gitu loh. Dia membentuk menjadi seperti 3 dimensi bentuknya. Nah, paham ya? Jadi garis itu begitu dia melengkung, dia akan membentuk sebuah gundukan yang seperti bukit segala macam. Sudah tidak flat lagi. Nah, ini kegunaannya garis-garis yang sobat gambar perhatiin ya. Bahwa garis bisa membentuk sebuah volume. Lihat, garis yang ini kalau dipadetin lagi sebelah pinggirnya, akan lebih nongol lagi dia bentuknya. Yeah. Gitu. Ya, oke ya. Break ini bagus. Ini siapa nih? Jonathan Renard. Oh, Jonathan. Ya, bagus Jonathan. Kamu juga variasinya banyak tuh. Ada yang lubang ada yang lingkaran. Waduh, ini dahsyat banget. Coba kalian berpikir karya-karya ini nanti akan kita pamerkan ya. Ini udah banyak yang layak untuk dipamerkan juga udah bagus nih. Ya, ini kita hanya bicara dengan garis sederhana, dengan membagi ruang aja loh ini. Tapi hasilnya dahsyat, bagus-bagus sobat gambar nih. Ya. Oke, Jonathan ya udah bagus tuh. Jonathan, yang lain. Nah, ini lagi nih. Aduh, ini kalau kamu penuhin menjadi sebuah gambar di ruangan, menjadi bisa ditaruh, misalnya kamu mau naruh menjadi sebuah tas, misalnya kalian punya tas atau punya barang tertentu, kalian gambar seperti ini, aduh, udah bagus sekali ya. Jadi kan hanya garis yang tidak rapat, tidak terlalu rapat, tapi bisa menghasilkan sebuah karya yang indah gitu. Nah ini saya bagus nih. Yeah. Tapi aku minta bisa kirim fisiknya kali ya, enak ya, biar. Saya suka nih, jadi kita pajang nanti kita buat apa? Kita kumpulkan bisa buat pameran nih. Ya, sobat belajar ya. Nah, oke. Sekarang, bagus sekali kan? Ini ada ruang, jadi sudah mulai ada ruang seperti jalan, udah ada yang membentuk. Ini menjadi bentuk yang, menarik sekali gitu. Oke. Tunggu. Nah, berikutnya. Ini yang mana ini? Daniela. Yang tadi siapa tadi? Tadi Jonathan ya? Tadi Mipi, barusan. Oh, Mipi. Wih, bagus ya kamu ya, Mipi ya. Yeah. Oke, nih. Ini Daniela. Ini Daniela juga. Waduh. Enggak, saya juga nggak nyangka loh. Karena kalian memang bagus-bagus. Sudah memiliki, kreativitasnya dahsyat. Bagus-bagus. Nah, ini dengan bermacam-macam banyak variasinya. Ini juga udah bagus. Coba kalian perhatiin dengan variasi komposisinya juga enak. Ya,
Ya walaupun miring mau dibentuk dari pinggir atau mau dibikin horizontal, vertikal, tapi kertas ini menarik garis ini. Ya, ini diterusin nih. Jadi ini ada banyak variasinya nih, gitu loh. Bagus. Oke, lanjut coba yang mana lagi? Ini Daniela ya, kamu udah bagus ya. Nah, ini siapa nih? Kasya, coba Kasya. Wah, lihat. Dia juga udah membentuk berapa bagian udah cuman warnanya aja ya, agak nih, mungkin dari fotonya kali. Tapi udah bagus ini, udah paham maksud dari garis-garis ini, akhirnya membentuk juga tepuk-tepukan. Ya, ini siapa nih? Mas, siapa Mas? Nggak bisa. Oh, tunggu, ada ini. Oh, Kasya, ya. Oke. Bagus ya Kasya ya. Terus belajar. Oke, next. Wah, ini agak ekspresif nih. Terang ekspresionis. Gak apa-apa, terus coba deh. Ini memang karya ini jujur, sangat ekspresif. Oke. Oh, nggak apa-apa kalau memang kamu sudah menonjolkan niat sendiri, karakter sendiri. Tapi memang nanti nggak apa-apa ikut mempelajari juga kerapian lagi yang seperti tadi. Karena nanti kamu pasti akan balik lagi ke sini. Karena ini karya original kamu gitu. Tapi yang paling penting kalian mempelajari dulu apa aja gitu loh, pelajari garis yang tadi yang seperti arsir membentuk, karena tujuan kita mengetahui semua ilmu pengetahuan tentang garis gitu loh. Kalau ini memang kamu sudah berkarakter sendiri. Tapi kalau bisa tadi belajar yang seperti ini siapa nih? Ini VRL nih. Hah? VRL gitu. VRL ya. Oke. Ini oke. Memang dia sudah murni, karya murni untuk diri sendiri. Cuman memang saya pelajari ini kan memang untuk mempelajari semua bidang pengetahuan. Kalau kalian bisa masuk itu lebih baik ya, gitu loh, bagus. Oke, next, ini diteruskan aja. Yang mana ini? Syafa. Oke, cuman agak blur ya. Iya, agak blur. Agak blur nih Syafa. Tapi oke lah, garis-garisnya sudah terlihat dari pinggir ke tengah. Gitu. Oke, ya, next. Papa emang agak fotonya ya diperbaiki lagi ya, Syafa ya. Biar saya bisa nge-review karya-karyanya. Ya, bagi rekan kalau dicek dulu, oh foto bagus baru. Nah, lihat. Nah, ini udah ada Kintia ya. Kintia. Please. Ya, Kintia. Ya, kamu sudah paham bahwa mana yang sebenarnya begitu dia dibikin padat garisnya akan membentuk sebuah bidang lagi. Ini kan seperti real, tapi seperti anyaman, udah terbentuk seperti anyaman, mana yang gelap, kamu gelapin, mana yang terang. Nah, akhirnya dia membentuk sebuah seperti udah 2 dimensi gitu, 3 dimensi udah dapat. Gitu. Nah, kamu udah paham kan mana di Kensia udah paham ya, gimana garis itu agak jarang, dia akan membentuk seperti datar. Begitu dia dipertebal, dibikin rapat, dia akan membentuk dengan sendirinya sebuah bentuk. Dan dia ada lengkung juga. Nah, lengkungnya itu kan membentuk sendiri akhirnya, ada yang lurus, ada yang lengkung. Akhirnya membentuk bentuk sendiri. Maksudnya seperti anyaman yang sudah 3 dimensi bentuknya. Ini bagus, Enjoy ya, udah paham garisnya ya. Jadi kita dengan garis yang sederhana, tidak berpikir bentuk, tidak berpikir macam-macam, akhirnya menghasilkan karya-karya bagus kan. Nah, ini yang saya maksud ini. Jadi saya tidak kita dibebani berat, gambar ini loh, kita gambar bentuk ini, enggak. Saya hanya gambar sederhana, kamu bagi dalam kertas itu berapa ruang, kemudian kamu bikin garis-garis. Hanya itu, tapi hasilnya bagus-bagus, gitu ya. Oke, berikutnya. Dari Abimanyu. Ini Abimanyu, oke. Abimanyu, kamu sudah membagi, kamu udah paham bentuk itu
dari yang sederhana akhirnya bisa menghasilkan. Coba kalau kamu ini menjadi motif kain, motif baju, motif topi, pasti akan bagus, ya kan? Nah, kamu udah dengan beberapa variasi garis sudah paham nih mana akhirnya membentuk seperti ada yang dinding, seperti membentuk kedalaman, gitu kan? Ada yang padat gitu, seperti motif-motif kota yang dari atas itu bagus sekali nih kota kayak peta gitu ya. Menarik ini. Nah, kamu bisa mengeksplor juga nih nanti kalau kamu iseng-iseng di rumah. Ini nih, yang ini siapa nih? Abimanyu ya? Siapa? Abimanyu. Abimanyu ya. Abimanyu, Kamu Mas, misalnya ya. yang ada tengah kotak ini, kamu explore deh, kamu perbanyak gambar ini. Yang ada dua ini nih, pokoknya yang rapet ini kamu explore aja, keren tuh. Ya, itu sama yang atas tuh bagus sekali kamu rapet. Oke ya, lanjutin Abimanyu ya, bagus nih. Kamu bisa udah. Kemudian berikutnya Dari Sasha. wah, ini udah warna. Ya ini akhirnya banyak variasinya, oke, udah paham garis. Tapi kalau kamu lebih sederhana lagi, ya ini dengan warna begini akhirnya membentuk juga miring. Jadinya kalau mata kita akan mempengaruhi. Jadi bentuknya yang warna merah jadi kayak turun, jadi kayak gitu kan. Nah, tapi coba perhatiin, explore dari kawan-kawan yang lain bahwa bentuk yang tidak perlu banyak variasi pun menghasilkan sesuatu yang bagus gitu loh. Tapi dengan ruang bidangnya, dengan ruang-ruang bidang yang variatif itu juga bagus gitu loh. Oke, ini siapa namanya? Sasha ya. Oke, Ya. Sasha. Oke, yang terakhir Mas, ini ada karya Flora. Ada Coba Flora. dideketin lagi. Nah, akhirnya karya Flora membentuk bidang lagi, mirip kayak tadi siapa tuh yang sebelumnya tuh. Jadi seolah-olah ada jalan di tepi bukit gitu kan, di batu-batu, ini seperti ada jalan ke sana. Ada nih. Nah, ini udah eksplornya bagus, jadi ada yang rapat sekali, ada yang jarang. Jadi ada beberapa variasi, hanya masih berupa garis gitu. Yang jarang, yang rapat, akhirnya membentuk sendiri bentuknya, bidang imajinasi ya. Ada seperti itu. Imajinasi ini kan begini, wah ini seperti kita gambar di tebing, batu, jalan. Akhirnya membentuk sendiri kayak gitu. Seperti ada goa masuk. Ini menarik. Nah gitu jadi paham ya. Ini siapa tadi? Terakhir? Flora ya? Flora. Oke, Flora. Nah ini bagus-bagus sekali. Wah saya senang banget nih kalau dapat fisiknya, nanti kita bisa pamerkan nih atau gimana ya kalau udah pandeminya hilang. Bisa kan? Ya, sobat gambar ya. Kalau pandemi buatkan. hilang ya kita bingkai, kita bikin pameran dengan karya gitu, menarik banget ini. Ya, oke, kita mulai materi yang ini ya, materi yang berikutnya. Kita akan kita mengeksplor garis lagi, ya. Tapi di sini saya sudah membuat sebuah bentuk. Nah, sebuah bentuk. Kita akan mengambil bentuk daun. Hanya daun. Ya, daun apa aja besar-besar. Misalnya kita sudah gini. Oke, ini ada kertas. Kita bentuk daunnya besar-besar begini. Daun apa aja, bebas, tapi besar-besar ya, jangan yang kecil. Jadi biar kira-kira di sini muat ada 5, 6, apa 7 daun. Itu silahkan. Ya, ini kan lagi banyak sekarang orang seneng daun macam-macam. Nah, misalnya kita bentuk daun gini. Terus macam-macam daun ya. Terserah bentuknya seperti apa. Begini pun menarik. Ya. Itu juga menarik. Pokoknya banyakin daunnya. Ingat, saya tidak membatasi imajinasi kreativitas kalian.
bisa aja nanti ditambah lagi daunnya di baliknya ini. Kalau ada daun lagi. Jadi padat daunnya. Silakan. Ya. Punya daun apa aja, mau daun singkong, mau daun apa terserah, bebas. Tapi materi sekarang kalian sudah mau membentuk ruangnya daun. Oke. Nah, daun ini baru kita isi garis-garis yang tadi, ya. Kita sudah mulai, misalnya gini. Oke. Boleh begini. Kan kalian sudah belajar garis kemarin. Nah, sekarang kalian mulai mengeksplor garis. Ya. Apa aja ya, bebas ya. Oke. Mau jarang kayak mau apa lebih rapet terserah. Pokoknya kalian dengan ruang daun ini kalian eksplor garisnya menurut kalian, ya. Nah, oke, masuk lagi ke satu apa aja misalnya sini. Oh, aku mau jarang-jarang silahkan. Ya. Tuh, silakan ya, mulai. Kelihatan nggak ya? Kira-kira ya. Nah, seperti itu ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan nggak, Mas? Mas Dewa, buat yang lainnya? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Ya. Ya. Nah, kemudian, udah, ini daun aja dulu. Kalian mau itu. Nah, ini kalian terserah nih, kalau mau bentuknya seperti apa, silahkan. Apakah mau daun yang retak? Pokoknya sebebasnya kalian membuat ya. Oke, terus mau bentuknya mau kayak daun singkong, silahkan. Bentuknya mau panjang daunnya, boleh. Pokoknya kalian di sini mengeksplor tentang daun. Hanya daun ya. Gitu. Nah, nah, oke. Coba sudah ada yang bisa mulai. Ayo, ada yang udah bisa, ada yang bisa ngasih unjuk? Siapa yang udah bisa kasih ini?
Ayo, ada yang udah bisa? Siapa? Yang bisa ngasih tunjuk? Flora, Timothy, Nibi, Ezekiel, Anastasia, Mbak Alis, apa kabar? Mbak Indah, Bu Indah. Semangat nih. Bu Indah ini sama Bu Lis pengajar. Mereka semangatnya wah luar biasa. Jadi walaupun dia mengajar di sekolah dasar, tapi juga di rumah banyak yang ikut belajar nih. Nah, untuk mungkin dari sobat gambar bisa belajar dari semangatnya Bu Indah sama Bu Lis, ya. Jangan diwarnain. Pokoknya kita main garis, hanya garis. Karena biar kalian tahu bahwa garis itu bisa menghasilkan sebuah karya yang baik. Yang bagus sekali. Ya. Jangan diwarnain dulu, kalian harus belajar garis aja. Ya. Nanti kalau warna gini loh, gambar ini dengan garis aja kalian paham bisa menghasilkan karya luar biasa. Bagaimana nanti dengan kalau sudah dikasih warna lebih lagi. Gitu loh. Jadi kalian harus bisa mengekspor semua bentuk-bentuk gambar, semua media-media, teknik-teknik. Itu ya. Ada yang udah bisa kasih unjuk gambarnya? Azril, coba lihat. Coba lihat gambarnya. Ada. Coba lihat. Laura, Wali, siapa lagi nih? Renhat. Oke, Jenny. Bu Jenny, oke. Tunggu, saya lihat dulu di. Kalau di itu kurang kelihatan. Oke, Bujen. Oke, Bujen. Ya. Coba lihat keseluruhan dulu ya. Oke, daun-daunnya. Wah, udah mulai rapet ya, nggak di garisnya ya. Ya, bagus. Terus lanjutin deh. Lanjutin. Daunnya bisa terus dilanjutkan benar. Terus siapa lagi? Jonathan? Mana nih Jonathan Abimanyu? Renhat. Ini karyanya juga bagus Renhat nih. Mana? Coba lihat. Ini Poppy ya. Poppy. Oke, ya. Lanjut terus daunnya. Ya. Lanjut terus. Mana tadi? Halo? Tadi mana lagi coba yang itu? Yang lain. Wow. Terus. Oke. Ada yang bisa ngasih gambar lagi? Lagi pada asik gambar ya. Tapi luar biasa ya. Mereka, saya lihat karya-karyanya bagus, luar biasa. Jadi memang yang penting daun ini coba lebih dieksplor lagi deh bentuknya deh. Nggak dari bentuk yang sederhana. Mungkin kalian bisa ngelihat daun-daun. Sekarang kan lagi banyak tuh daun-daun yang bagus tuh. Yang lebar, terus seperti daun jati juga bagus. Daun waru atau daun pisang sekalian. Itu juga itu bagus untuk dieksplor garis. Ini Rehat sama siapa? Sama adiknya ya? Sama adiknya. Adiknya ikut gambar nggak itu? Makan permen kayak gitu. Mana ini gambar yang tadi? Timothy gambarnya nih, Timothy. Mana? Coba lihat. Lagi mikir daun atau coba gambar. Ada Jessica, banyak sekali nih. Iya. Hari ini ada 31 ya. Ini juga ya.
30. Ya, 30 sekarang. Oh, oh. Abimanyu Mas sudah selesai tuh kayaknya Mas. Abimanyu. Mana? Coba lihat. Abimanyu. Ya, spotlight ya. Itu Mas. Oke. Ya. Oke, Abimanyu bagus. Cuman kamu explore daunnya tuh ya. Ya. Ya udah. Kamu boleh rapetin lagi juga boleh tuh daun-daunnya. Tapi jadi bagus sih, jadi bertumpuk-tumpuk imajinasinya. Oke. Ya. Terus ini yang masih jarang boleh kamu ini lagi. Oke, lanjutin terus. Ini siapa ini? Apa lagi yang sudah? Ini coba lihat hasil daun tuh. Nah, mungkin kalau mau lebih dekat gini kali ya. Kalau mungkin lebih jelas ya. Nah, nih. Iya. Ya. Bisa lebih jelas tuh ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bikin daun aja satu-satu dulu. Nggak mesti. Terus misalnya ini juga gitu. Nah, jadi kalian paham bahwa garis lengkung sama garis lurus pun menghasilkan bentuk yang unik gitu loh, menghasilkan bentuk. Nah, coba sobat gambar perhatiin. Ini ada garis yang biasa, terus melengkungnya sederhana. Tapi ini ada garis yang melengkung ini. Ini kan membentuk seperti daunnya tuh tekuk-tekukannya beberapa variasi gitu. Ya, kalau kalian perhatiin deh, ada bentuknya begini. Nah, kamu bermain di situ, kalian bisa jadi memahami sendiri. Kalau saya bikin garisnya seperti itu gimana, gitu. Gak mesti harus lurus. Mas Andri, ini Shane sudah jadi nih. Coba lihat. Shane. Oh, ini gini. Saya spotlight ya, Mas. Ya, boleh coba. Ya, Oke, wah. Oke, Shane. Nah, itu kan ada ruang-ruang kosong, diisi lagi ya. Diisi, boleh kamu isi dengan garis yang jarang ya, Shane ya. Biar supaya itu punya background, Shane. Oke. Di background-nya itu yang kosong itu boleh kamu isi lagi dengan daun-daun juga, tapi dengan arah yang berbeda. Jadi nanti dia berbeda dengan gambar yang kamu bikin ini. Paham nggak sih? Coba kamu bikin agak renggang, agak besar-besar lagi di bagian background-nya. Yang kosong ya. Coba. Ya, lanjut ya. Ada lagi? Anastasia? Udah? Belum? Bisa dikasih unjuk, lihat. Belum. Timothy? Sudah, Ibu Liz, Flora, Mana Bu Indah. Mana dulu? Flora boleh tuh, Flora. Flora ya, Flora. Flora dulu ya, saya spotlight ya. Oke, nih Mas, Oke. Flora Mas. Ya, nah kamu udah paham tuh, ada yang garisnya rapat, ada yang garisnya. Oke, lanjut. Yang kosong diisi ya. Ini ada kosong nih. Oke, kosong diisi. Ini ya. Iya, kau variasi daunnya boleh tambah lagi ya. Oke ya. Yang kosong. Terus ada siapa lagi yang Bulis tadi, yang Bulis. Bulis, Bu Indah dulu nih, Bu Indah Sunoko. Oke Mas. Wah, agak naik sedikit Bu Indah. Ya, terus naik sedikit, naik sedikit Bu. Naikin gambarnya ya. Kan? Sudah bikin jadi batik Bu Indah. Oke. Iya ya, jadi batik ya.
Udah jadi batik kan daunnya kan. Ya, ini bikinnya, Bu Indah nih jago bikin ini gambar batik loh. Nanti juga kita Oh, bisa nanti workshop juga, nanti Bu Indah ngajarin kita juga iya, ngajar batik ya. Nah itu udah iya, motifnya tuh udah oke tuh. Ya iya. terus. Indah Sunoko ini jadi brand batik juga bagus ya namanya ya. Iya, iya. Dia bisa dia gambar batiknya bagus. Ya, Oh, nanti, oke. makanya nanti kalau ada satu sesi juga bisa Iya, kita minta Bu Indah Sunoko untuk share ya. ngajarin batik gitu. Ini ada Jane Norwid. Mana? Oke, saya spotlight. Jane, mana nih tadi? Mana tadi kok hilang malah? Oh ini, oke. Wah, ini variasi sekali daunnya macam-macam. Ya, Oke. bentuk daunnya juga macam-macam ya. Iya, nah udah nih terus lanjutin tuh yang kosong ya Oke. dengan daun-daunnya. Oke semua. Oke lanjutin tuh bagus. Oh ini ada Bully Sunoko nih mas. Sebentar ya Bully, ya tahan dulu ya, saya spotlight dulu. Oke. Oke boleh. Ya udah. Jadi ini yang ini, jadi background mana, jadi udah enak nih kumpulan daun-daun. Ya udah bagus nih. Bagus variasinya. Ya. Bagus Balis. Oke Oke. Bulis bagus loh udah. Ya, tapi bagus tuh udah. Ada lagi? Siapa yang? Ada lagi? Nah. Ada lagi? Silakan ditunjukkan ke kamera kalau sudah ada. Ini tuh, siapa tuh guys tuh? Siapa nih yang Mana? namanya? Oh, Guys. Ini belum ditulis namanya, jadi masih default Zoom, Guys. Oke. Saya coba lihat. Dia gambar apa? Oh, masih nggak jelas, Mas. Oh ya. Ya. Terlalu dekat kali ya guys ya. Iya, terlalu dekat. Ini siapa nih? Abimanyu. Oh, Abimanyu. Oke, bentar tahan dulu ya Abimanyu ya. Kamu sudah banyak variasinya. Oke, nah ini bagus nih, kamu sudah tahu yang mana yang gelap tuh jadi background tuh, segala macam. Oke, daunnya. Ini kan ada garis-garis yang belum ini ya, kamu rapiin lagi tuh, yang agak jarang tuh. Kan ada daun tuh, beberapa daun tuh ya. Ya, kamu ini lagi, bikin garis lagi ya, seperti ini ya. Coba dilanjut lagi. Oke. Ya, ada lagi? Oh, belum. Azril, coba lihat mana Azril. Oh, ini sama nih guys nih. Oh, guys. Oh, ini sini. Ini Faisal ya? Guys. Oh, Faisal, kamu lagi di mana? Lagi di luar ya? Nah, Faisal ini nian saya, rekan dia ngajar juga di rumah autis nih. Dia pintar, udah bisa ngajar. Coba dilihat lagi gambarnya Faisal. Kamu lagi di jalan ya Faisal ya? Faisal nih. Coba kasih tunjuk lagi Faisal. Tadi gambarnya lihat lagi Faisal. Jangan terlalu deket ya Faisal. Faisal jangan di ini jangan terlalu dekat. Di HP-nya, coba lihat. Terus nyambung. Yang mana? Siapa lagi nih? Poppy mana? Mbak Poppy coba bisa dilihat gambarnya. Oke ya, jadi intinya dari gambar daun ini adalah kalian sobat gambar bisa
memahami bahwa bentuk daun itu adalah bentuk yang paling bebas. Dia dengan dia banyak variasinya bentuknya. Nah, itu bisa digambar dengan garis-garis itu. Nah, itu yang dimaksud dengan pelajaran kali ini. Jadi kalian paham, bentuk daun-daunnya itu begitu bebas, dia akan membentuk sendiri tekuk-tekukannya. Sebenarnya itu targetnya ya. Target gambar hari ini tuh kalian bisa paham bahwa dengan garis-garis semacam arsir yang itu merapat akan membentuk dari lengkungannya, akan membentuk bentuk daun yang bebas tadi. Daun adalah bentuk paling bebas. Mungkin kalau dia tidak kaku gitu loh. Nah, ini kalian bisa menyelesaikan di sini dengan garis-garis macam gini. Coba ada yang udah bisa? Ini ada Anugrah, ada Safa, mana belum melihat? Reinhard Mas ini. Safia. Nancy juga. Guys, oke, diam dulu. Tahan dulu yang guys coba. Jangan ke kanan dikit, ke kiri dikit. Ke kiri dikit. Oke. Kamu daun dulu. Faisal. Jangan melingkar dari tengah. Oke. Garisnya dirapetin lagi ya, Sal? Faisal? Garisnya dirapetin lagi. Ya. Oke, itu udah oke. Ya, lanjut aja. Lebih jarang lagi. Lebih jarang. Lebih apa namanya? Lebih rapat lagi. Dikasih banyak garis-garis lagi ya, Faisal ya. Oke ya. Ditambah lagi tuh ya, gambar garis-garisnya. Oke. Lebih rapat lagi ya, Faisal ya. Nah, ini siapa nih? Nancy. Oke tuh, ada Nancy udah ini tuh. Wah, nah ini lihat. Sobat gambar, coba perhatiin gambarnya Nancy ini. Dia sudah membentuk mana jadi menjadi 3 dimensi. Coba kalian lihat, pahamin tuh. Dari bentuknya air seperti daun yang melingkar, daun yang tertekuk. Ini bagus sekali ini. Jadi Nancy, kamu udah paham garis ini bisa membentuk menjadi 3 dimensi. Ya. Coba kalau garis ini kamu jadiin kaos, kamu gambar di kaos model gini, pakai spidol atau pakai cat, wah. Ya bagus ya. Nah, kamu untuk background yang kosong mau kamu isi nggak? Boleh loh kamu isi, explore aja, jangan tak khawatir. Tapi ini udah bagus ya, udah bagus, kamu udah selesai. Cuman di backgroundnya ini boleh kamu ini lagi, bentuk lagi. Gitu. Jadi biar kalian nggak apa-apa belajar explore, tapi ini udah bagus. Gitu. Kalau nanti mau bikin lagi, silahkan. Ini kan ruang kosongnya udah bagus. Goresan kamu juga spontannya udah oke itu. Ya, spontannya udah bagus. Akhirnya apa? Begitu titik garis yang menyatu, akhirnya membentuk seperti sebuah volume kan. Nah, kamu udah paham tuh. Jadi dari yang titik garis yang menyatu itu akhirnya membentuk sebuah volume. Nah, ini seperti ini nih daun yang menarik nih. Jadi kayak daunnya apa ya, kayak daun yang ditancapkan gitu ya, bagus ya. Nah, ini kayak gini yang dimaksud bahwa garis akhirnya membentuk bidang. Yang padahal bidangnya sederhana daun, tapi kalian bisa bermacam-macam. Bagus, sudah bagus. Nancy ya. Ini udah bagus. Mau backgroundnya mau ditambah lagi, mau explore, nggak apa-apa, mau latihan dulu. Jadi jangan takut bereksperimen gitu loh. Oh, memang udah bagus gitu. Coba kayak aku backgroundnya nih yang putih nih, aku mau kasih lagi daun lagi apa gimana? Mau nggak, silakan. Gitu. Jadi sampai nanti kamu ke dalam lukis yang paling tersulit adalah menyetop karya ini sudah selesai apa belum untuk diri kita. Nanti kan pasti akan ketemu. Oh, semakin diutak-atik kok nanti kadang-kadang bisa jadi berlebihan, jadi nggak bagus gitu. Tapi juga lebih bagus gitu. Nah, ini oke. Ya gitu ya, Mbak Nancy ya. Oke. Berpikir dulu kalau mau dilanjutin boleh tuh yang background-nya. Nah, ini kita Reinhard. Wih, Reinhard ini bagus lagi. Benar bagus. Daun-daunnya oke, dilanjutin ya dengan variasi garis ya. Di sini gini Reinhard. Kamu kita nggak banyak, kalau bisa tidak banyak variasi garis dulu. Tapi membentuk garis-garis yang berulang-ulang menjadi sebuah bentuk. Reinhard, paham nggak? Kayak tadi yang sebelumnya,
Yang Bu Nancy tadi kan hanya garis sederhana, tapi dia bisa membentuk, ya. Kalau ini kan kamu banyak variasinya, ada yang lengkung, ada apa, tapi nah kamu belajar dulu sekarang yang garis yang sering, yang misalnya ini kan hanya garis sederhana nih, tapi kamu tambahin lagi di sini nih, gitu. Itu jadi membentuk lagi kan. Nah, ini jadi yang sekarang kamu pelajari, Renat, ya. Kamu pelajari garis aja dulu, nih segini nih, tuh. Ya, jangan ada variasi yang lain dulu. Kita belajar ini dulu, mengeksplorasi daun. Akhirnya membentuk, ada yang gelap, ada yang itu, gitu kan? Ya, ya Renat. Jadi dari garis dulu ya, yang sederhana dulu ya. Kita memulainya dulu, biar biar apa namanya, tahu bahwa garis ini bisa membentuk hal yang luar biasa. Tuh. Ya. Tuh. Oke. Ya paham ya Renat ya. Jadi kita bikin variasi gambarnya yang sederhana dulu. Tadi kan kamu banyak ada tepung-tepung. Nah, nggak apa-apa kalau udah terlanjur, ini aja terus. Yang lain untuk daun yang lainnya. Oke, yang lain? Ini punya Cynthia, Kak. Oke. Nah, Cynthia oke, dilanjut aja ya. Tapi itu kan ada tekukan Mas. Cynthia, oke. Oke, daunnya. Nah, ini kamu boleh juga, Cynthia, garis yang besar ini, yang jarang-jarang ini diisi lagi. Ya, diisi lagi ya. Tapi memang untuk sekarang kan kita mau mengeksplor daun. Nah, mencoba gimana agar ini seperti daun. Nah, gitu deh ya. Cynthia, ini Cynthia ya. Coba dieksplor seperti daun ya. Ya udah lanjut. Ini punya Flora. Mana? Nah ini Flora nih. Jadi memang ini yang di ini. Nah, itu kan ada yang gambarnya Flora yang apa namanya, yang rapet, akhirnya membentuk seperti gelap. Nah, ini kan bisa dieksplor lagi nih yang melengkung nih. Ya, seperti tadi yang dilihat ada di Bu Nancy, jadi seperti Bu Nancy tadi kan ada dari pinggir segala macam ya. Oke, ditambahin lagi garisnya ya. Benda-bendanya ya. Oke. Siapa lagi? Nih Nibi sama Mbak Lis ya. Mbak Nibi. Ini dulu. Oke, Nibi. Kamu lebih ini lagi, lebih banyak lagi garisnya. Wah, bagus. Nah, kamu udah paham ini, garis-garis yang ini. Nah, kamu dibanyakin lagi garisnya ya, di daunnya ya. Ya, tambah lagi ya daun-daunnya ya. Oke, banyakin lagi. Balis, Bulis, mana Bulis? Oke, ini siapa nih? Bulis nih gambarnya. Makin ke atas sedikit. Oke, daun-daun gitu. Nah, ya boleh. Lanjutin lagi ya. Kamu boleh background-nya lagi diisi lebih rapat lagi, boleh. Ini udah terus, lanjut. Satu, ada berapa variasi. Ya, boleh lanjut. Ditambah lagi ya. Lebih rapat, banyak lagi boleh. Siapa lagi? Timothy? Mana Timothy-nya? Siapa? Abimanyu, Mas. Oh iya, Abimanyu. Nah, ini masih ada. Oh iya nih, akhirnya kamu tambah lagi yang unik lagi tuh. Ya udah terus. Yang jarang-jarang ini boleh kamu explore lagi ya. Kamu bebasin ya. Coba naik lagi ke atas lagi. Gambarnya ke atasin lagi. Iya udah, ini bagian bawah udah nih. Kamu yang itu yang jarang-jarang nih ada satu nih garis cuma itu. Nah, kamu explore lagi nih seperti yang di tengah, ya. Oke. Siapa lagi? Coba tuh Faisal. Stop, jangan bergerak dulu. Oke. Nah, Faisal, daunnya dibikin, ini daunnya garisnya rapat lagi ya, Faisal ya. Ini udah oke nih, kamu
udah ada benda lain di situ selain itu. Nah, daunnya tuh dirapetin lagi. Ya, Faisal ya. Lihat seperti yang ini, yang ada di saya nih gambarnya nih. Ya. Nah, ini siapa? Balis, Balis. Boleh. Balis. Oke, Faisal. Sip, lanjutin lagi ya daun-daunnya ya. Dirapetin lagi garisnya. Nah, oke. Naikin ke atas, coba naikin ke atas. Bulis. Naikin ke atas lagi gambarnya. Tulis. Oke, oke. Nah, kamu boleh mau udah cukup atau mau dikasih lagi gambar? Tambah lagi aja ya daun-daunnya, yang ruang kosong ya. Ya, tambah lagi ya daun-daun yang ruang kosong ya. Oke. Terus. Poppy Prastia. Mas. Kopi. Coba lihat. Oke. Ya, kamu garisnya lah. Nggak usah buru-buru nih, satu-satu aja. Santai aja ya. Oke. Nah, Poppy, garis kamu sudah belajar rapat, sudah bagus. Rapat. Tapi dari rapat ini, kamu harus paham bahwa garis itu nanti akan membentuk volumenya. Gitu. Nah, seperti ini nih, daun yang ini kan agak ngacak nih, agak unik, agak ini ya. Nah, maksudnya, kalau kamu ngikutin alur ini, alur daun ini, yang seperti saya gambar, dia akan membentuk volume daunnya. Gitu loh. Daun itu kan macam-macam tekukannya, kiri kanan beda, dia macam-macam. Nah, seperti itu ya. Nah, kamu belajar itu, jadi garisnya itu untuk membentuk daun, untuk membentuk bidang daun. Jadi menjadi 3 dimensi. Paham ya maksudnya? Jadi kayak ini kan daun ini kiri kanan. Ini kan nggak menjadi flat aja gitu loh. Tapi kalau kamu bantu menjadi sebuah mengikuti alur daun, itu akan membentuk jadi 3 dimensi. Gitu loh maksudnya ya. Nah, seperti daun ini kan agak ini juga nih, rancu antara garis daunnya, terus ditimpa lagi, ikutin aja garis yang ada gitu loh. Sederhana aja bentuknya. Misalnya ini daun nih. Nih. Bu siapa? Bu Poppy ya, coba lihat. Ini hanya sederhana ini, terus ini garis gini aja satu-satu. Satu-satu, ada yang lengkung, ada yang apa, mulai gitu. Satu-satu aja. Nah, ini juga satu. Nah, jadi garisnya nggak usah buru-buru. Nah, kalau ini kamu ini tidak mengikuti bentuk daun, nanti dia akan flat aja. Tapi kalau kamu bentuk mengikuti daun, nah dia akan seperti ini, akan jadi 3 dimensi daunnya. Jadi saya di sini targetnya adalah dengan garis yang sederhana, lurus, lengkung, akan membentuk volume. Gitu loh. Yang kita ekspor hanya gitu aja sederhana tuh. Ya, paham ya semua ya, sobat gambar ya. Jadi kali ini hanya kita menggambar dengan garis yang sederhana, tapi menghasilkan volume, menghasilkan 3 dimensi. Hanya itu aja kita explore hari ini. Gitu ya. Ini juga bisa. Terus oke, yang ini mau dibikin lurus, silakan. Tuh. Tapi sifat daun kan dia bertolak belakang satu kiri kanannya. Semua daun-daun itu bertolak belakang. Nih, misalnya ini alurnya begini. Oh, berarti ini di antara daun ini ada daun yang lain gitu.
Ini lurus, ini contoh satu garis yang lurus. Tapi kalau garis lengkung dia akan luwes dia bentuk iniannya. Oke? Sudah ya, tadi paham ya, Mbak Popi ya. Kalau apa namanya mempelajari, jadi dimanfaatkan garis-garis itu, gitu loh, menjadi sebuah bentuk. Gitu. Lagi nih begini. Nah, dengan sendirinya akhirnya volumenya seperti daun yang ketekuk gitu dan ke dalam. Oke ya sobat gambar ya, beda ya, gambar ini sama ini beda ya. Ini lurus, tapi ini dia lengkung, dia sudah membentuk. Berbedanya itu. Lurus ya lurus. Jadi ada terkesan daun itu ya kaku lurus gitu loh. Tapi begitu melihat ini beda lagi nih. Daunnya seperti melengkung, volume. Coba ada lagi, coba yang lain. Ya. Dilanjutin lagi tuh untuk ruang-ruang kosongnya tadi Bu Popi ya. Oke, yang lain. Iya. Siapa ya lagi? Ah, ini Bu Lis. Bu Lis. Bu Lis Sunoko ya. Oke. Asik. Oke. Nah, kamu bisa membedakan ya. Coba, Bu Lis, coba ada membedakan garis daun ini yang melengkung, kemudian yang ada garis tengahnya, ya, yang ada garis tengahnya itu, yang tengah. Kemudian ada yang lurus-lurus, ada yang kotak-kotak jadi kayaknya ini, vertikal horizontal dan dicampur. Ada perbedaan kan? Mana daun yang mendekati asli, mana daun yang seperti kepompong, membungkus, mana yang flat. Ya kan? Nah, jadi dengan garis itu kalian bisa jadi paham nih. Kalian ingin membentuk seperti daun apa? Kalau ingin membentuk seperti daun, ya seperti yang ini nih, ada garis tengah, dibagi ke kiri ke kanan, gitu kan. Tapi ada juga yang membentuk seperti jaring-jaring, nah, tapi dia terasa seperti flat. Atau yang melingkar terus, nih seperti kepompong. Atau ada garis lurus ke atas. Jadi kalian bisa bedakan mana yang mau kamu pilih dalam menggambar. Kalau mau membentuk daun, seperti itu. Kalau bentuk yang lebih bebas ya tadi ini ada macam-macam. Ada yang berbentuk gelombang, tuh kan ada macam-macam nih. Gitu. Jadi kamu banyak variasinya, tapi sudah mulai mau ngelompok variasi kamu, tidak ngacak. Kamu sudah bikin satu daun dengan ini, satu daun dengan ini. Jadi kamu bisa tahu bedanya, ya. Ini lanjutin lagi nih. Kamu ruang-ruang kosong bisa diisi lagi, ya. Tambah lagi daunnya banyak. Oke, yang lain. Oke, mungkin bisa dilanjut PR-nya ini, Mas. Udah waktunya udah lewat. Makin asik ya. Makin iya, asik kayaknya. Makin ini ya. Makanya sebenarnya waktu berapa 45 menit itu kayaknya nggak kurang kayaknya ya. Iya. Makanya gimana ya? Saya coba tawarkan ke Indonesia Belajar, mungkin ada kelas khusus lagi ya. Untuk yang 1,5 jam lah ya, untuk berapa sesi, mungkin nanti udah saya bagi nih, nanti yang ikut ini gitu ya. Ya nanti monggo diatur aja dengan Indonesia Belajar. Indonesia Belajar ya. Untuk jadwalnya, mungkin ada yang mau ikut apa. Oke. Yeah. Untuk ya hari ini gini aja dulu ya, kalian bisa lanjutin lagi tuh untuk gambarnya. Tadi ada beberapa yang sudah bagus, yang sudah tahu makna pembelajaran hari ini. Untuk yang lainnya bisa mengeksplor lagi bahwa maksud tujuan gambar kita ini, ya, maksud tujuan gambar kita ini adalah dengan garis yang sederhana, kemudian kita kasih materi daun, kalian bisa membentuk daun yang begitu bebas. Daun itu sangat berbentuk bebas. Dia tekuk-tekukannya
sangat bebas. Nah, kalian mengikuti bentuk alur daun itu dengan garis sederhana bisa menghasilkan gambar 3 dimensi dari daun. Seperti tadi ada Bu Nancy itu, seperti itu ya. Ya. Oke ya, sobat belajar semua. Hari ini materi cukup. Ya, si siapa namanya nih? Abimanyu ya? Ya, Abimanyu udah. Kamu dieksplor lagi tuh bagian atasnya masih bisa lagi diisi. Kamu banyak tuh variasinya, berani explore. Lanjutin lagi Abimanyu ya. Mikael nih belum lihat sama sekali. Atau nanti di grup aja lihat ya. Belum selesai pakai pensil soalnya nggak kelihatan. Oh, ya udah. Iya. Nanti kamu ganti pakai spidol ya. Karena masalahnya suka nggak kelihatan di foto. Oke ya rekan semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di minggu berikutnya. Oke. Salam. Terima kasih Mas Andri. Oke. Untuk sahabat pembelajar yang ingin masuk ke grup, silakan bisa tinggalkan nomor WA-nya di chat ya. Jadi nanti bisa direview sama Mas Andri. Sekarang juga aja langsung tulis di Zoom group chat nomor telepon yang ada WA-nya. Oke, terima kasih Mas Andri, luar biasa. Ya, kita lanjutkan di grup. Dan untuk sahabat pembelajar, terima kasih juga sudah join di sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.